Salam Christ Lover, jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Memikul salib apa artinya? Apa arti memikul salib? Mengapa kita harus memikul salib? Apa itu salib orang percaya? Pertama-tama saudara harus menemukan apa itu yang menjadi salibmu. Ada 3 salib orang Kristen. Yang pertama adalah gaya hidup egosentris. Apa itu? Gaya hidup egosentris adalah gaya hidup yang berpusat kepada diri sendiri. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan telah menebus kita. Sebagai umat tebusan, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik orang lain, yaitu Kristus yang telah menebus kita. Maka hidup kita harus berpusat kepada Allah, supaya kehidupan kita senantiasa selalu setia di dalam panggilannya dan taat melakukan kehendaknya. Haleluya. Gaya hidup egosentris itu tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab gaya hidup egosentris berlawanan dengan kehendak Allah. Gaya hidup egosentris akan membunuh kasih kita kepada Tuhan. Seperti halnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Perhatikan ketika Tuhan Yesus bergumul saat-saat kematiannya. Mereka disebutkan tertidur pulas. Bukan karena rasa kantuk. Bukan karena dinginnya udara malam. Tetapi mereka tidak turut merasakan pergumulan yang Yesus sedang alami. Mereka tidak peduli panggilan. Mereka tidak bergumul kepada Bapa. Mereka tidak menyembah. Waktunya bangun, berdoa, dan membangun mezbah. Oh Tuhan, masih ngantuk, capek Tuhan, nanti saja. Gaya hidup egosentris akan membunuh kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Tuhan. Tidak setia di dalam panggilan, tidak taat di dalam melakukan kehendaknya. Amin. Gaya hidup egosentris juga akan membunuh kasih kita kepada sesama. Ingat kisah orang Samaria yang murah hati di Lukas 10. Perhatikan, di situ ketika ada seorang dari Yerusalem berjalan ke Yeriko, ia dijarah habis-habisan, ia dikatakan setengah mati. Maka ketika ada seorang imam lewat, dia tidak menolongnya, ia tidak memberikan pertolongan. Ketika ada seorang Lewi berikutnya juga lewat, ia membiarkannya. Ingat, Tuhan mengatakan di akhir zaman kasih itu menjadi hambar. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan tidak mempunyai kasih kepada sesama. Tuhan mengajarkan, ketika kita selalu membangun gaya hidup egosentris, itu akan membunuh kasih kita kepada sesama. Tidak peduli kepada penderitaan orang lain, tidak peduli kepada keselamatan orang lain. Cirinya adalah banyak gereja yang tidak lagi mengadakan misi amanat agung penginjilan. Banyak gereja tidak memiliki visi kemanusiaan, sehingga hanya ibadah-ibadah eksklusif saja yang dipraktekkan. Salib yang kedua adalah kedagingan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saat kita percaya dan terima Tuhan Yesus, sesungguhnya manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Salib orang Kristen yang ketiga adalah roh duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Maka Tuhan memberikan suatu yaitu teladan ketika Tuhan Yesus dicoba iblis di padang gurun. Iblis menawarkan apa?
dunia seisinya aku berikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Maka ketika kehidupan kita percaya kepada Kristus, sudah menjadi milik Kristus, kita harus menghilangkan, melunturkan roh duniawi. Amin. Lalu apa artinya memikul salib? Salib mempunyai pengertian tiang gantungan, penderitaan, pengorbanan, dan juga kemuliaan. Jadi memikul salib artinya kita harus rela berkorban untuk memikul salib kita, menderita, mematikannya, untuk memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin. Mengapa kita harus memikul salib? Sebab saudara dan saya sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan, untuk setia di dalam panggilannya, untuk taat kepada kehendak-Nya. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Markus 8 ayat 34b menyebutkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Tuhan mengajarkan setiap orang percaya ketika kita ingin mengikut Tuhan, pertama-tama harus menyangkal diri. Sangkal dirimu. Apa itu menyangkal diri? Kita harus memprioritaskan Tuhan. Hidup harus berpusat kepada Allah. Tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Mengutamakan Allah segala-galanya. Artinya ketika kita yaitu dipanggil untuk menggenapi setiap panggilan kita, waktunya bangun, ya bangun. Kita mengutamakan Tuhan yang akan senantiasa berkarya dalam hidup kita, supaya kita menanti-nantikan Tuhan, supaya kita yaitu selalu mencari kehendak-Nya. Kita setia di dalam panggilannya. Itu untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan hidup kita. Amin. Itu artinya baru memikul salib. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dikatakan memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari itu dilakukan. Setiap hari kita harus memikul salib kita, mematikannya. Dan Lukas 14 ayat 27 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan, di Markus disebutkan harus menyangkal diri. Hidup kita yang sudah ditebus harus mengutamakan Allah, mementingkan perkara Allah. Ketika kita melayani, kita harus memprioritaskan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh ambisi dan sebagainya. Tetapi utamakanlah Tuhan. Itu pengertiannya menyangkal dirinya. Dan ayat yang berikutnya dikatakan mereka harus memikul salibnya. Harus memikul salibnya, memikul salibnya. Inilah panggilan kita. Saudara harus pikul salibmu. Matikanlah supaya kehidupan kita dibebaskan dari gaya hidup egosentris, akan diubahkan Tuhan, memberikan pola pikir baru, hidup yang berpusat kepada Allah. Tuhan mengajarkan yaitu matikanlah di dalam dirimu gaya hidup egosentris yang berpusat kepada diri sendiri, tidak akan pernah berkenan, berlawanan dengan kehendak Allah. Hidup harus berpusat kepada Allah, untuk setia di dalam panggilan kita, untuk kita taat melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan mengajarkan kita harus mematikan juga yaitu kedagingan. Roma 8 ayat 7 menyebutkan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Maka kehidupan kita harus mematikan kedagingan kita. Harus sungguh-sungguh berusaha. Oleh anugerah-Nya kita mampu dilepaskan
dari kuasa kedagingan. Yang ketiga adalah salibkan roh duniawi. Jangan kita dikuasai oleh roh duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15 menyebutkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Salibkan. Pikulah salibmu. Matikanlah. Setiap hari. Oleh kuasa dan anugerahnya. Oleh kuasa darahnya. Membungkus kita. Memampukan kita. Agar segala perkara-perkara salib ini. Sungguh-sungguh kita dikasih anugerah. Mampu untuk mematikannya. Supaya kita memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.